Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, kembali lagi dalam Kalam Kajian Islam Spesial Bulan Ramadan di NNTV bersama saya Ainung Salim. Bulan Ramadan dikenal juga sebagai Syahrul Mubarak, yakni bulan penuh keberkahan, di mana umat muslim berlomba-lomba cari-cari ibadah dan menabur kebaikan. Selain menjadi bulan merefleksikan spiritual kepada Sang Khalik, bulan Ramadan juga dapat menjadi kesempatan menumbuhkan nilai-nilai kemanusiaan, seperti berbagi dengan yang membutuhkan contohnya. Sesuai sabda Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang memberi makan kepada orang yang berpuasa, maka baginya pahala yang sama dengan orang yang berpuasa tersebut tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa sedikit pun. Nah, begitu hebatnya sisi kemanusiaan di bulan Ramadan. Untuk membahas kehebatan-kehebatan lainnya, telah kita hadirkan narasumber yang akan membahas tema kita hari ini, yakni nilai-nilai kemanusiaan di bulan Ramadan. Beliau ini merupakan dosen program studi ilmu Al-Quran dan Tafsir, jurusan Ushuluddin Adab dan Dakwah STIN Majene. Beliau adalah Ustaz Muhammad Yunan MTHI. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini Ustaz? Alhamdulillah, dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Langsung saja Ustaz, mengenai topik kita hari ini membahas mengenai nilai-nilai kemanusiaan di bulan Ramadan. Sebenarnya nilai kemanusiaan itu apa sih Ustaz? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Berkenaan dengan tema kita hari ini yang membahas tentang nilai kemanusiaan, wilayah ini adalah wilayah yang menjadi acuan bagi setiap manusia untuk tetap memposisikan dirinya sebagai makhluk Tuhan yang paling mulia. Karena kita tahu manusia adalah makhluk Allah yang didudukkan dalam posisi yang mulia, sehingga kemuliaan ini tentu harus dijaga, dan cara menjaganya salah satunya adalah tetap menjaga nilai-nilai kemanusiaan dalam diri setiap manusia, agar harkat, martabat dan kemuliaan seorang hamba itu tetap terjaga dengan baik. Ya. Jadi nilai kemanusiaan itu bagaimana seorang umat muslim menjaga harkat dan martabat orang lain seperti itu Ustaz? Iya, iya. Lalu kaitannya dengan bulan Ramadan seperti apa Ustaz? Oke, kalau berkaitan dengan bulan suci Ramadan, tentu nilai-nilai kemanusiaan ini sangat identik ya, tidak bisa dipisahkan. Sebab dalam ajaran syariat yang Allah wajibkan dalam bulan suci Ramadan, yang menjadi kewajiban bagi setiap muslim, di dalamnya kita mempraktekkan puasa, menahan lapar, menahan haus, yang dari sisi praktek syariat ini sangat tergambar hikmah yang bisa kita petik di dalamnya, supaya sebagai seorang hamba kita diharapkan tersadarkan dengan ikut serta merasakan lapar, merasakan haus, agar kita kembali kepada fitrah kemanusiaan kita sebagai makhluk sosial, dan terpanggil untuk memperhatikan saudara-saudara kita yang membutuhkan bantuan atau perhatian. Selain dari menahan lapar dan haus tadi yang kita kaitkan dengan bulan Ramadan, apakah ada nilai-nilai lain yang ditekankan, nilai-nilai kemanusiaan lain yang ditekankan di bulan Ramadan, Ustaz? Seperti apa contohnya?
Kalau berbicara tentang nilai-nilai kemanusiaan yang ada hubungannya dengan bulan suci Ramadan, tentu banyak sekali yang bisa kita petik di dalamnya. Pertama, di samping empati, kita juga diperintahkan Tuhan untuk memberi manfaat sebanyak-banyaknya kepada sesama, dan itu sangat banyak keterangan-keterangan yang kita temukan dalam Al-Quran maupun hadis-hadis. Artinya memberi manfaat dalam wilayah apapun terhadap sesama. Kita jangan hanya berdiam diri. Kemudian di samping memberi manfaat, kita juga diminta untuk menjaga diri agar tidak mengganggu sesama. Jadi dua wilayah ini kalau dikembangkan lebih jauh, tentu dari situ akan banyak kebaikan-kebaikan yang bisa kita praktekkan, tergantung ruang dan waktu, ya. Kalau misalnya kita di dunia kampus, ya berbaginya ya diantaranya adalah dengan cara orang yang mengetahui berbagi pengetahuan kepada orang yang belum mengetahui. Kalau misalnya seorang pengusaha yang sukses, berbaginya dengan kekayaan yang ia miliki. Atau kalau misalnya dia seorang yang punya fisik yang masih kuat, segar bugar, tentu kekuatan yang ia miliki juga dianjurkan untuk dimanfaatkan kepada sesama. Jadi bukan untuk sekedar kepentingan pribadi, tapi juga untuk kepentingan sesama. Pokoknya banyak nilai-nilai manfaat untuk kemanusiaan yang bisa kita petik. Jadi nilai-nilai tadi seperti empati, saling menjaga, berbagi, mengapa begitu ditekankan di bulan Ramadan sebagai nilai kemanusiaan, Ustaz? Ia menjadi sesuatu yang sangat ditekankan sebab ini adalah wilayah yang sangat urgen di dalam kehidupan. Seorang ketika ingin mendapatkan kedudukan tinggi atau kemuliaan di hadapan Tuhan atau menapaki jalan spiritual dalam ajaran agama, justru kita dilarang untuk menempuh jalan-jalan yang tidak sesuai dengan fitrah kemanusiaan kita. Misalnya bertahun-tahun pergi bertapa, atau mungkin di agama-agama lain memilih jomblo seumur hidup, ya, tanpa berkeluarga dengan alasan tidak mau diganggu dengan kesibukan-kesibukan yang mengalihkan perhatian. Dalam ajaran agama kita justru tidak seperti itu jalan penyelesaiannya. Cara penyelesaian seseorang yang ingin mendapatkan kemuliaan di hadapan Tuhan, ingin jalan sisi spiritualnya menanjak di hadapan Tuhan, justru dia harus tetap kembali kepada fitrah kemanusiaannya. Semakin ia jaga, semakin ia rawat fitrah kemanusiaannya, maka semakin menanjak sisi spiritualnya di hadapan Allah. Makanya konsep takwa yang ada dalam perintah puasa itu sebenarnya maknanya tidak luas. Ya, maknanya tidak luas. Makna yang bisa kita gampang pahami dari perintah puasa itu, supaya kita menjadi pribadi yang bertakwa, yang maknanya punya empati terhadap sesama. Jadi sebegitu pentingnya fitrah kemanusiaan ini di bulan Ramadan, Ustaz. Iya. Lalu bagaimana caranya, Ustaz, biar nilai kemanusiaan ini atau fitrah kemanusiaan ini terus berlanjut hingga Ramadan usai? Oke, supaya nilai ini tetap terjaga dengan baik dalam ajaran agama kita, syariat yang Allah perintahkan kepada manusia itu
memiliki dua sisi. Ya, seperti koin mata uang, ia memiliki dua sisi yang tidak boleh dilepas satu sama lain. Sisi yang pertama adalah sisi zahiriyah, ibadah. Jadi seseorang tidak boleh mengarang-arang ibadahnya. Dia harus merujuk kepada sumber ajaran agama lewat jalur penjelasan para ulama. Tapi sisi yang lainnya atau sisi yang satunya adalah wilayah batiniyah. Jadi wilayah batiniyah ini mengantar manusia supaya ibadah yang ia lakukan itu tidak gersang. Jadi di wilayah batiniyah ada sesuatu yang harus selalu terjaga dengan baik. Yang paling utama itu adalah zikrullah, yang menopang seorang hamba untuk membangun hablum minallahnya. Kemudian yang kedua adalah sisi kemanusiaan. Jadi nilai-nilai dari syariat yang ia amalkan secara zahiriah itu harus juga mewujud pada dirinya dalam bentuk nilai-nilai akhlaki. Ya, jadi harus nyambung dua ini, sisi zahiriah dan sisi batiniyah. Dengan jalan seperti itu, amalia apapun ya tidak selamanya dalam bulan suci Ramadan. Tapi karena Ramadan itu punya wilayah yang khusus, bahkan biasa dikenal sebagai madrasah rohaniah, sehingga sisi batinnya ini bisa dibilang Ramadan menjadi sekolah pendidikan karakter ya. Mudah-mudahan setelah belajar selama sebulan penuh, ada karakter positif, ada karakter orang bertakwa, ada karakter manusia-manusia yang terjaga dengan baik pada dirinya, hubungannya dengan Tuhan dan hubungannya dengan sesama. Jadi madrasah dijadikan bulan puasa dijadikan madrasah untuk tetap mempraktikkan nilai-nilai kemanusiaan itu di bulan-bulan selanjutnya, Ustaz. Iya, harus nyambung sisi zahiriyah dan batiniyah. Iya, kemudian ada kasus, Ustaz, di mana ada orang yang enggan melakukan nilai kemanusiaan ini atau fitrah kemanusiaan ini, seperti enggan berbagi padahal ia mampu, dan justru selalu menunggu untuk diberi. Bagaimana tanggapannya, Ustaz, jika seperti itu? Kalau kasus seperti itu, dia masuk dalam kategori ego dalam ibadah. Ego dalam ibadah. Banyak kasus seperti ini. Ya, bolak-balik ke Makkah melakukan haji, bolak-balik ke Makkah melakukan umrah, sementara tetangganya sakit tidak diobati, tetangganya anaknya putus sekolah, tidak punya biaya untuk lanjut. Nah, ego dalam ibadah seperti ini itu tidak akan mengantar orang tersebut dalam jenjang ketinggian kedudukan di sisi Allah. Tidak. Karena ada wilayah yang ia abaikan. Kalau dalam ajaran agama banyak sekali ayat-ayat yang ketika Allah memerintahkan sesuatu, di situ selalu diikutkan wilayah yang bersifat kemanusiaan. Satu contoh misalnya dalam ketika Allah berfirman, ara'aital ladzi yukadzibu biddin, tahukah kamu siapa itu pendusta agama? Siapa yang disebut penista agama? Justru Allah tegaskan, fadzalikal ladzi yad'ul yatim, orang yang mengabaikan anak-anak yatim. Ya, fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Kemudian selanjutnya tidak menganjurkan memberi makan terhadap orang-orang miskin. Artinya ibadahnya bukannya mengantar ia kepada kemuliaan, tapi
karena alasan keegoan dalam beribadah tersebut, justru ia terjebak dalam istilah Al-Quran disebut sebagai penista agama. Jadi seperti itu. Lalu cara menyikapinya jika kita dihadapkan dengan orang seperti itu bagaimana, Ustaz? Kalau berhadapan dengan orang-orang seperti itu, ya tetap kita diberi kewajiban untuk menyuarakan al-haq, ya, menyuarakan al-haq. Tapi dalam menyuarakan al-haq ini tentu tetap harus mengikut pada koridor, ya, yang sudah ditentukan dalam agama. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Jadi tetap harus berupaya dengan sebaik-baiknya menyadarkan orang tersebut. Bagaimana caranya supaya dia bisa sadar diri bahwa ibadah yang ia lakukan dengan model seperti itu tidak bagus, ya. Ya, begitu tadi cara menyikapinya dengan menyadarkan, Ustaz. Namun bagaimana jika kita sendiri yang mengalami hal tersebut, Ustaz, atau kondisi seperti itu? Kondisi di mana kita enggan padahal kita bisa, namun justru menunggu selalu untuk diberi seperti itu, Ustaz. Oke, kalau kita yang terjebak dalam sikap seperti itu, tinggal menunggu waktu saja, ya. Dalam artian kita mau sadar karena kita sendiri yang seperti itu. Oh iya. Ya, paling utama mungkin harus memulai dari lingkungan, ya, harus memulai dari lingkungan. Harus banyak bergaul dengan orang-orang yang paham tentang persoalan-persoalan seperti ini supaya kita bisa mendapatkan keterangan-keterangan atau pencerahan. Kemudian di samping berupaya seperti itu, saya yakin siapapun orangnya ketika berperilaku seperti itu, tentu dia tidak akan merasakan sesuatu yang bersifat ketenangan dalam beragama, karena ada wilayah yang ia abaikan, ego dalam beribadah, ya. Ego dalam beribadah. Lalu Ustaz, hikmah apa yang bisa kita petik dari menerapkan nilai-nilai kemanusiaan ini, terutama di bulan Ramadan, Ustaz? Hikmahnya sangat jelas, ya. Hikmahnya sangat jelas bahwa dengan memelihara dengan baik sisi kemanusiaan kita di hadapan Allah, itu menjadi jalan untuk mendapatkan kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengabaikannya justru akan menjadikan ibadah-ibadah yang kita lakukan menjadi sesuatu yang terasa hambar. Hanya zahiriahnya nampak tapi ruhaniahnya gersang. Iya, seperti itu. Terakhir Ustaz, boleh diberikan pesan-pesannya terkait dengan cara menjaga spiritual kita di bulan Ramadan, menjaga nilai-nilai kemanusiaan kita. Silahkan Ustaz. Oke, terkait untuk bulan suci Ramadan ini, hal yang paling utama harus kita perhatikan adalah menjadikan Ramadan ini sebagai kesempatan yang sangat berharga untuk diisi dengan berbagai banyak amalia-amalia dalam beribadah. Dan di antara amalia-amalia yang harus diperhatikan dalam Ramadan ini, di samping ibadah yang bersifat mahdhah langsung kepada Tuhan, adalah wilayah yang berkenaan dengan kemanusiaan. Seperti yang tadi disebutkan, orang yang memberi makan, memberi buka puasa terhadap orang yang berpuasa, ia akan mendapatkan pahala seperti yang didapatkan oleh orang yang berpuasa, tanpa mengurangi sedikit pun pahala orang yang berpuasa tadi.
Itu baru satu. Kalau dalam keterangan yang lain dikatakan orang yang memberi makan tadi, orang yang bersedekah tadi, itu langsung didoakan oleh para malaikat. Masya Allah. Kalau dalam sumber keterangan yang lain dikatakan bahwa doanya orang yang berpuasa itu diijabah oleh Allah, makbul. Dan ketika Anda berbuat baik kepada dia pada saat itu, lalu dia mendoakan Anda akan mendapatkan kebaikan-kebaikan. Di samping memang Allah janjikan surga bagi orang yang memberi makan kepada orang yang berbuka puasa. Artinya Allah sangat menekankan wilayah ini dan memberikan apresiasi yang sangat besar kepada orang-orang yang menghidupkan sisi kemanusiaannya terhadap orang-orang yang beriman yang menjalankan puasa di bulan suci Ramadan. Intinya berusaha untuk memberi manfaat sebanyak-banyaknya, ya, memberi manfaat sebanyak-banyaknya kepada orang-orang di sekitar kita, apapun sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Insyaallah dengan ibadah seperti itu akan ada sesuatu yang didapatkan oleh orang yang berpuasa yang menjadikannya mendapatkan puasa yang paripurna, ya, puasa yang paripurna. Kalau istilah lainnya seperti ulat ketika masuk dalam Ramadan berubah menjadi kepompong. Ya, berharap mudah-mudahan pendidikan sebulan penuh itu mampu menghasilkan karakter yang baik, dan ketika keluar Ramadan ia tampil sebagai kupu-kupu yang indah dan selalu singgah di tempat-tempat yang baik. Saya kira seperti itu. Saya rasa jawaban Ustadz tadi sudah menjawab bagaimana pertanyaan-pertanyaan kita terkait nilai-nilai kemanusiaan. Ternyata begitu banyak kedahsyatan atau kehebatan-kehebatan terkait nilai-nilai kemanusiaan di bulan Ramadan. Terima kasih saya ucapkan kepada Ustadz telah meluangkan waktunya hari ini memberikan pesan dan nilai-nilai terkait nilai-nilai kemanusiaan. Oke, sama-sama. Sebagai kesimpulan bahwa bulan Ramadan bisa kita jadikan bulan untuk meningkatkan pengetahuan dan praktik terkait nilai-nilai kemanusiaan. Maka dari itu mari kita manfaatkan bulan ini untuk memenuhi baterai amalan kita dengan charger ibadah sepuasnya. Saya Ainung Salim pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.